Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita pagi ini. Minimal tersenyum. Haleluya. Kita percaya 2-3 orang menyebut nama Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Dalam sepekan ini kita percaya kita dibuat lelah dengan pekerjaan, keadaan, masalah demi masalah yang belum selesai. Pada saat kita masuk dalam rest area hadirat Tuhan, kita percaya kita menemukan kelegaan demi kelegaan, kekuatan demi kekuatan yang baru. Haleluya. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Bersama-sama. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan
Tuhan di surga, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin jalannya ibadah di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh mengalami sukacita yang daripada surga. Dan kalau kami pulang, kami membawa berkat-berkat yang indah dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih lesu Bapak Ibu ya. Ya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Coba senggol sebelah kiri kanan. Ada sukacita enggak? Oke Bapak Gembala, semangat. Saya selalu disupport untuk selalu semangat ya. Ya. Meskipun dibatasi dengan keadaan tubuh yang lemah ya Pak ya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencari hadirat Tuhan. The least and flies brings a fires. Yesus hadir memberikan kekuatan penghiburan bagi kita. Siap bersukacita memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri kembali. Gak masalah linu waras. Haleluya.
akan memberikan sebagian apa yang kita punya dari Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang bertugas silakan maju ke depan. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah pagi ini kami akan mempersembahkan sebagian milik kami yang kami terima dari Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan hati kami untuk kami mampu memberikan yang terbaik, semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mengedarkan kantong persembahan, diberkati dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan mengandung janji-janji yang pasti akan ditepati, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji nama Tuhan. Setiamu
bersama dengan kami. Engkau yang maha mulia, tak terbatas kasih dan kuasa-Mu. Engkau sangat peduli kepada kami yang serba terbatas, kepada kami yang lemah, kepada kami yang sakit, kepada kami yang berkekurangan. Engkau tetap Allah yang maha baik, maha kuasa, maha peduli, dan siap membentuk hidup kami lebih indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bersyukur Tuhan masih berikan kepada kita umur panjang, diberikan kesehatan, diberi kesempatan untuk kita mengabdi kepadanya. Saudaraku, kalau kita bersama menyadari bahwa kita adalah seorang manusia yang memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak keterbatasan, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang maha mulia, yang maha kuasa, Beliau mau bersama dengan kita. Itu sungguh luar biasa. Kita yang berdosa, yang seharusnya terbuang ke dalam maut, Dia mau dekat dengan kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah-Nya sendiri. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita perlu belajar untuk mengenal kehendak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita membaca Alkitab kita dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Mari kita bagi berdiri. 2, 3. Tetapi kamu ini, hai saudara-saudaraku, jangan jemu berbuat baik. Mungkin terjemahannya berbeda. Saudara bisa baca melalui layar. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Silakan. 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah sungguh-sungguh berbuat apa yang baik. Amin. Yang punya saya ini terjemahannya berbeda, tapi maksudnya sama. Tetapi kamu ini, hai saudara-saudaraku, jangan jemu berbuat baik. Rasul Paulus, dia mengingatkan para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di Tesalonika dalam suratnya yang kedua
mengingatkan agar kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Tetapi kamu ini saudara-saudaraku. Tuhan Yesus menyapa jemaat di Tesalonika sebagai saudara-saudaraku, satu keluarga. Kita ini telah ditebus oleh darah Yesus. Kita dibeli lunas, terbayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Sehingga oleh kuasa darahnya, kita semua telah dihisapkan sebagai satu keluarga. Satu keluarga, saudara bersaudara. Dan Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, kepada Pak Bule, Bude, ya Pak D, kepada seluruh anggota keluarga, kita mesti berjuang untuk melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ada di sini yang usianya 80, ada yang usianya 90, ada yang usianya baru 70, ya. Ada yang usianya baru 60, ya. Kita sama-sama masih satu saudara di dalam Yesus. Nah, kita kepada yang tua harus tahu lebih memberi hormat kepada yang tua. Kita yang tua kepada yang muda haruslah memberi teladan dalam kebajikan, teladan dalam kebaikan. Itu semua Tuhan ajarkan kepada kita semua. Janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sembarangan. Janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak tertib, hidupnya serampangan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan berpesan agar kita dalam kehidupan sosial sebagai warga gereja, kita mesti bersama-sama berjuang, saling menguatkan, untuk saling memberikan support dalam keteladanan yang baik dalam perbuatan, dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Kita mesti belajar berjuang bersama untuk membuat kebaikan, tanpa jemu. Saya pesan kepada Sony ketika dia mau berangkat kerja di Mataram, saya bilang kepada dia, kamu mesti bisa belajar untuk menghormati mereka yang berada di bawah kamu.
Kalau kamu ketemu sopir, berbuat baiklah kepada sopir tersebut. Kalau kamu ketemu OB, berbuat baiklah kepada OB tersebut. Kalau kau ketemu teknisi yang ngurusin listrik, air, dan lain sebagainya, berbuatlah baik kepada mereka. Jangan pandang sebelah mata, tapi hormatilah mereka, kasihilah mereka. Maka Bapa Sorga yang melihat kamu melakukan kebajikan kepada mereka yang lebih lemah, kepada mereka yang lebih rendah strata sosialnya dari kamu, Bapa Sorga melihat dan Bapa Sorga berkenan untuk mempromosikan kamu di institusi di mana kamu bekerja. Jadi setiap hari jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada sesama dalam lingkup keluarga, dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup perkumpulan hobi, katakanlah perkumpulan mancing, ya, perkumpulan sepak bola, perkumpulan bulu tangkis, perkumpulan apalagi futsal, ya, di mana saja kau berada, kamu harus tidak boleh lupa ini, berbuat baik. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan mau. Demikianlah kita di pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan agar kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita harus berjuang, berdoa, saling menguatkan, saling memberikan dorongan melalui keteladanan hidup, melalui keteladanan hidup dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan yang berlandaskan taat kepada ajaran dan berita Tuhan. Nah, saudaraku, dalam realita gaya hidup masa kini, kita semakin melihat bahwa ada hal-hal yang menyeruak dengan sangat mengejutkan. Adanya orang-orang yang berlaku tidak senonoh. Adanya orang-orang yang berlaku tidak tertib, hidupnya semau gue, menganggap diri paling benar, paling hebat, dan berani berlaku kejam dan tidak beradab kepada mereka yang lemah. Nah, gaya hidup yang seperti ini adalah gaya hidup yang tidak boleh ditiru, tidak boleh kita mengikutinya. Ya, sebagai umat Tuhan kita harus waspada dan jangan sampai kita terpengaruh dan ikut-ikutan dengan gaya hidup yang tidak benar, gaya hidup yang konyol, ya, gaya hidup yang merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri juga pastinya. Ya. Nah, beberapa aparat yang berlaku tidak senonoh, yang berlaku tidak beradab,
ditangkap. Kalau sudah ketangkap, diadili, dan yang jadi korban keluarga. Keluarga jadi malu, keluarga jadi serba salah, keluarga menjadi terintimidasi. Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan harus waspada dan jangan memberi dirimu terpengaruh oleh gaya hidup yang konyol seperti itu. Ya, dan yang ketiga, kita harus selalu memusatkan diri kepada semangat hidup yang diteladankan oleh Yesus. Kita harus memusatkan diri kepada semangat hidup yang diteladankan oleh para rasulnya dengan iman dan ketaatan. Percayalah bahwa ketaatanmu tidak akan sia-sia. Ketaatanmu kepada keteladanan dari Gusti Yesus, keteladanan dari para rasulnya. Kalau kita mau memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus, memfokuskan diri kepada teladan Tuhan Yesus, kita memfokuskan diri kepada teladan para rasulnya, maka ketaatanmu itu tidak akan pernah hilang. Ketaatanmu itu tidak akan pernah dilupakan. Ketaatanmu itu tidak pernah diabaikan. Ketaatanmu itu tidak pernah sia-sia. Mari bersama-sama pusatkan segenap roh, jiwa dan raga untuk hidup meneladan kepada pribadi Yesus, meneladan kepada pribadi para rasulnya. Ketika engkau hidup memusatkan diri kepada keteladanan Yesus, keteladanan para rasulnya, dan kau ikuti dengan iman, kau ikuti dengan ketaatan, maka ada kebahagiaan yang dari surga turun dalam hidupmu. Ada kedamaian yang dari surga menyentuh hidupmu, menyegarkan rohmu, menyegarkan jiwamu, menyegarkan ragamu untuk lebih semangat mengikut Yesus, lebih semangat untuk meneladan kepada Yesus dalam segala bentuk kebajikan yang dia lakukan. Kau ikuti dengan taat, kau ikuti dengan setia, kau ikuti dengan iman teguh. Maka Bapa Sorga dipermuliakan, Bapa Sorga mencurahkan damai sejahteranya, damai sejahtera dari kerajaan Allah turun dalam kehidupanmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang lain yang perlu diperhatikan, bahwa bila kita tidak bergerak dalam orbit hidup baru bersama Yesus sang pemimpin iman, maka secara pribadi kita akan merugi. Tuhan Yesus sudah menebus kita, menjadikan kita sebagai
dalam Kristus. Tuhan telah menebus kita, menggenggam hidup kita, telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan itu kepada kerajaan terangnya. Anda ditempatkan dalam orbit hidup baru di dalam Yesus. Kalau Anda bergerak sesuai petunjuk Tuhan dalam orbit hidup baru, mengikuti pimpinan Tuhan Yesus, Sang Pemimpin imanmu, maka Anda akan mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sudah mengalami keintiman dengan Tuhan ketika Anda berada dalam jalanan yang lagi menurun. Anda menikmati dalam keintiman dengan Tuhan, sehingga jalan yang menurun itu tidak menjadi persoalan bagimu. Coba ketika kita dulu masih kecil-kecil, kita dibonceng sama ayah naik sepeda ontel, ya. Dulu saya dibonceng naik sepeda mereknya Relic, ya, Relic. Itu sepedanya bapak, ya, mantap, berat, ya. Kalau di kayu mengayuhnya tidak berat, cuman bodinya berat. Nah, bingkainya itu bagus, keker begitu. Nah, kalau saya dibonceng senang gitu ya. Apalagi kalau jalan lagi turun dari area gereja Katolik Kayu Tangan itu, dari situ turun mau ke alun-alun Bundar. Nah, turun kan melewati jalan Splendid itu ya, turun. Wah, kenceng di situ, seger, seneng, guyang-guyu saya. Guyu-guyu seneng. Ya, aduh asik nih naik sepeda sama bapak, ngebut di jalan turunan supaya nanti naiknya tidak terlalu berat mengayuhnya. Angin kencang, bau pohon gede-gede, ya kan, pohon mahoni atau pohon apa itu. Nah, sampai di depan balai kota sering kita turun dari sepeda lalu duduk-duduk di alun-alun Bundar itu dekat kolam. Rasanya senang. Demikianlah ketika engkau bergerak dalam orbit hidup baru bersama Yesus. Jalan turunankah, jalan menanjakkah, berkelok-kelokkah, Anda mengalami sesuatu yang indah bersama Yesus di berbagai situasi itu. Ada dia akan pernah mengeluh, ada dia akan pernah mengomel, ada dia tidak akan pernah merasa jenuh, tapi Anda akan merasakan keindahan hidup bersama Yesus di setiap musim, di setiap kondisi, di setiap keadaan. Selalu ada yang baik dari Tuhan yang Dia kerjakan ketika kita intim dengannya. Ketika jalan menurun, Anda tetap intim dengan Tuhan. Ketika jalan hidupmu lagi nanjak, terengah-engah, Anda intim dengan Tuhan. Di situ Anda akan mengalami banyak kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya. Nah, dulu waktu saya praktek di Semarang, di GBT Kristus Alpha Omega di Semarang, saya tinggalnya di gereja lama, gereja di Jalan Setran. Nah, akhirnya suatu hari dipindahkan ke gereja yang baru di Tanah Mas. Nah, di situ saya biasa bangun jam 3, jam setengah 4. Bangun, terus membersihkan teras gereja,
Kemudian saya sambil menunggu jemaat datang, saya olahraga dulu. Saya olahraga di gereja dengan lompat kata, dengan skot jam, ya, untuk melatih diri saya supaya saya sehat, supaya saya nyaman, supaya saya sanggup menjalani perjalanan hidup sepanjang hari itu tanpa susah, ya. Nah, itu harus dilakukan dengan tekun, dilakukan dengan senang, ya. Habis olahraga, ngasuh sebentar, mandi, kemudian berdandan yang pantas, lalu masuk ke gereja dan berdoa bersama beberapa jemaat yang datang di pagi hari. Ya, tidak terlalu banyak, ya paling 10, 15, 20 orang berdoa pagi bersama. Di situ saya merasakan damai sejahtera. Jasmani terlatih, rohani terlatih, jiwa, pikiran terlatih, dan saya mengalami kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita sebagai umatnya terus bergerak dalam orbit hidup baru bersama Tuhan Yesus, Sang Pemimpin iman. Maka secara pribadi kita tidak akan merugi. Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita akan mendapatkan teladan dari setiap pergerakan hidupmu yang selalu menuju kepada kebaikan. Kalau pergerakan hidupmu selalu menuju kebaikan bersama Yesus, Anda tidak akan rugi, dan Anda tidak akan merugikan orang terdekatmu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bergerak bersama Yesus dalam orbit hidup baru yang dikehendakinya, maka Anda akan rugi. Orang terdekatmu juga dirugikan karena teladan yang tidak baik dari dirimu. Nah, mari bersama-sama secara pribadi maupun secara korporat kita bergerak bersama dalam pimpinan Yesus, Sang Pemimpin iman kita, menuju banyak kebaikan, lebih banyak kebaikan kita raih bersama Yesus. Anda tidak akan rugi, orang di sekelilingmu, orang dekatmu tidak akan rugi, tapi mereka akan bahagia bersama dengan Anda karena Anda berjalan di orbit hidup baru bersama Yesus untuk melakukan banyak kebaikan. Oleh karenanya, janganlah jemu-jemu untuk berjuang melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan mulia dalam kasih karunia-Nya yang pasti memberi kuasa kepadamu untuk semakin hidup cemerlang, bersinar dalam berbagai kebaikan yang kau lakukan, sehingga keluargamu, persekutuanmu dalam gereja Tuhan, hubunganmu
dalam masyarakat, dimanapun engkau berada, akan selalu memberkati banyak orang dengan kasih Yesus, dan Bapa Sorga akan dimuliakan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik bersama Yesus, Sang Pemimpin imanmu. Kasih karunia-Nya memberi kemampuan untuk Anda bergerak terus menuju banyak kebaikan-kebaikan yang perlu diamalkan kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ayat penutupnya kita akan baca dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau agar terang kita itu bersinar melalui perbuatan-perbuatan baik yang kau amalkan kepada sesama, sehingga sesamamu akan memuliakan Bapa di sorga karena keteladanan dari Anda dan saya. Selamat berjuang untuk mengamalkan banyak kebaikan kepada keluarga, andai tolong teman-teman sekerja, kolega-kolega kita, dan Bapa Sorga akan dimuliakan. Kita banyak mengalami ajaib dan kebaikan Tuhan menyertai. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Anda bisa ambil hosti Anda dan bacalah ayat yang ada di hosti Anda sebagai ayat plus iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bangkit berdiri. Angkat hosti ini di tangan kananmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami
untuk kami selalu rajin berbuat baik, meneladan kepada pribadi Yesus, meneladan kepada para rasulnya. Terima kasih Roh-Mu yang kudus akan memberi kekuatan baru kepada kami. Dan melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, semangat kami akan dikobarkan terus untuk rajin berbuat baik. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan makan bersama, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan anggur yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita minum bersama adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Biarlah pujian ini mencetuskan rasa syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Pemimpin iman kita, yang memberikan kasih karunia-Nya bagi kita, agar kita disambungkan untuk meneladan kepada pribadi Yesus. Engkau sudah menebus kami
dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah beli kami lunas terbayar. Kami telah diambil menjadi milik-Mu secara pribadi. Engkau genggam kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Engkau pindahkan kami dari kegelapan kepada kerajaan terang. Kau tempatkan kami dalam orbit hidup baru bersama Yesus setiap hari. Kami boleh meneladan kepada-Mu. Engkau pimpin kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih karunia-Mu yang maha dahsyat. Sehingga hari demi hari, dari waktu ke waktu, dari iklim ke iklim, dari kondisi ke kondisi yang lain, kami akan tetap menikmati persekutuan yang manis dengan-Mu untuk meraih banyak kebajikan-kebajikan yang dapat kami amalkan, sehingga hidup kami disukai Tuhan, diberkati Tuhan. Hidup kami memberi tauladan yang baik kepada sesama, untuk mereka rindu bersama kami memuliakan Bapa Sorga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sedikit pengumuman sebelum tayangan. Di luar tersedia kupon pasar murah. Satu kupon harganya 25.000. Anda bisa tukarkan dengan 1 kilo gula, 2 kilo beras, 1 liter minyak goreng. Kupon itu bisa ditukarkan di sekolah Kalam Kudus pada hari Sabtu yang akan datang, jam 9 sampai jam 8 sampai jam 9, kemudian lanjut jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau Anda mau beli di pintu keluar nanti, harganya satu kupon 25.000. Ada tersedia 40 kupon, Anda boleh borong. Ya, ini adalah gerakan pasar murah sembako yang dihelat oleh Kalam Kudus. Kita kebagian 50, yang 10 sudah dibeli. Teman-teman, tinggal 40 Anda bisa borong. Tuhan memberkati. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang membekali kita untuk hidup lebih baik lagi, yaitu satu pertobatan, satu tindakan, yaitu tetap berjuang berbuat baik, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala supaya kesehatannya semakin disempurnakan dan boleh kembali dalam kekuatan Allah. Kita akan memberikan persembahan yang kedua sebelum kita melihat tayangan pengumuman. Kita akan menyaksikan Bila Dua Orang Berhimpun Dalam Namanya. Sepakat
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ana Agape Adriel Amungrogo Wibowo. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 8 Oktober 2023, WL Bapak Nono MA, Singer Ibu Luisiana dan Saudari Nadia Aprilia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 8 Oktober 2023, Ibu Sri Sumini, Ibu Nana, dan Ibu Rohma Rita. Jadwal pelayan kolektan Minggu 8 Oktober 2023, Ibu Gina dan Ibu Narmi. Demikianlah beberapa pengumuman yang sudah ditayangkan. Kita akan memperoleh doa berkat sekaligus doa syafaat akan dipanjatkan oleh Bapak. Kita bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak Surga atas pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi semua pelayan Tuhan di pagi hari ini. Kami semua telah bersama-sama mempersembahkan pelayanan ibadah kami kepadamu, korban persepuluhan, korban syukur, dan korban-korban lainnya. Kiranya Tuhan memberkati seperti yang Kau janjikan kepada setiap pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan dengan taat, dengan setia, dengan kasih kepadamu. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan yang lalu atau pekan ini, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, sehat, bahagia, penuh dengan sejahtera dari Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang lanjut usia. Tuhan lawat mereka, kuatkan iman dan pengharapannya, biarlah tertuju kepadamu selalu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, untuk Bapak Presiden Jokowi, keluarga, para menteri, TNI dan Polri, dan para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka sekalian. Tuhan memberkati Bapak RW 6, Bapak RT 3 di wilayah kami berada, juga Bapak Pre yang membantu kami dalam keamanan kendaraan. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudara kami seiman yang sudah berkorban, yang sudah berjuang melatih diri untuk mempersiapkan berbagai bentuk pelayanan. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga memberkati segenap anggota panitia Natal, hikmat dan bimbinganmu bersama mereka sekalian.
Hamba yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan membimbing. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menguatkan, memampukan engkau untuk hidup sebagai saksi Kristus. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menguatkan, menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pulang, menikmati berkat damai sejahtera.